Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raden Kamera bersama saya Suhari yang pastinya akan memberikan informasi tentang jual beli kamera ataupun tentang spesifikasi tentang kamera DSLR, mirrorless, dan lensa-lensanya. Video kali ini saya akan membahas nih salah satu kamera full frame tapi di bawah 10 juta. Kira-kira kamera apa ya? Nah, sebelum video ini dimulai, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu karena itu membantu saya untuk membuat konten-konten yang berkaitan tentang jual beli kamera atau informasi tentang beberapa kamera yang ada di Raden Kamera. Oke, langsung aja, nggak pakai lama lagi. Sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang kamera full frame di bawah 10 juta. Kok bisa di bawah 10 juta? Ya, kita akan simak selanjutnya. Ini dia, kamera yang udah saya pegang adalah kamera mirrorless dari Sony. Nah, Sony apa? Mungkin pada tahu kali ya. Sony A7 Mark I atau pendahulunya. Sony A7 Mark I ini lumayan populer sih pada zamannya. Waktu dulu barunya itu masih sekitar 12 jutaan. Ya, saat itu ya dia masih belum ada kamera-kamera yang terbarunya. Sekarang mungkin udah turun. Untuk sekarang mulai kita dari harga dulu ya. Harga mungkin kalian bisa dapat dengan range harga 7 sampai 8 juta itu untuk body only. Tapi saat ini saya ada unit dengan memakai baterai grip Sony. Mungkin harganya di 8 jutaan lebih, 8 sampai 9 jutaan karena baterai gripnya ini mungkin lumayan mahal karena aksesoris Sony emang terkenal mahalnya, tapi kualitas ya tidak diragukan lagi. Nah, kita mulai dulu nih dari segi bodinya. Kamera Sony ini seginya masih dalam posisi yang sama ya, dari mulai body display, dari autofocus. Yang berbeda hanya di penempatannya aja. Dia udah ada viewfinder juga, nggak ketinggalan. Terus lanjut ke sensor. Nah, sensornya ini lumayan gede karena ya emang karena Sony full frame, jadi nggak ada cropping sama sekali di bagian di bagian sensor, sorry. Oke, kita pindah di bagian atas. Mulai dari ada tombol custom di sini, lanjut ada dial exposure, switch on off, tombol shutter, dan mode dial. Di atasnya ada hot shoe. Terus di sini ada mic ya. Lanjut di bagian depan ada logo Sony A7, khas banget Sony. Dia di sini gripnya lumayan enak banget sih buat dipegang. Sensornya yang khas banget, full frame, besar tanpa cropping, dan yang paling suka sih kalau dari seri Sony ini dia ringnya itu kayak orange gitu, jadi agak klasik dan premium gitu deh. Oke, di bagian samping kanan dekat grip ya ada logo NFC, ada WiFi, ada tombol record, dan di sini ada tempat slot memori SD card. Di bagian samping kiri kita akan menemukan port-port yang dia sediakan. Dari di sini ada port audio, ada mikrofon, ada headphone, udah lengkap sih di sini. HDMI juga ada, dan yang pastinya ada port multi ya. Di sini ada port multi yang buat ngecas juga dan bisa buat transfer data. Oke, itu ya bagian-bagian yang sudah dijelasin. Kayaknya kita nggak afdol deh kalau kita nggak jelasin gimana kelebihan dan kekurangan dari kamera ini. Tapi ini hanya pendapat saya ya, yang selama ini ada stok dan pendapat-pendapat para pembeli yang udah punya Gear A7 ini. Lanjut, kita bicara kekurangannya dulu deh. Kekurangan dulu dari awal munculnya Sony ini emang khas banget. Mulai dari layarnya ini masih seperti kamera-kamera pendahulunya, masih kaku, masih kayak gini. Tapi itu juga tidak menjadi masalah jika kalian salah satu pengguna yang tidak memprioritaskan untuk layar untuk dilipat ke atas atau 180 derajat, karena ini juga sudutnya masih enak sih buat bikin low angle, ataupun kalian bisa dari yang posisi atas kayak gini masih enak banget terjangkau.
Nanti akan ada video, salah satu video contoh buat kalian lihat apakah masih enak buat vlog atau enggak. Nah, oke. Lanjut di kekurangannya dia ada di masalah grip. Gripnya udah enak, cuma beberapa konsumen atau beberapa teman-teman itu masih mengeluh tentang grip, karena gripnya itu sangat ringkih, dia mudah lengket dan agak ada beberapa kasus yang gripnya itu sampai terkelupas karena gripnya yang mungkin agak cengeng kali ya. Tapi ya itu tergantung pemakaian kalian juga sih. Kalau pemakaian kalian hanya untuk hobi atau bener-bener bagus penyimpanannya, itu bukan jadi masalah yang penting. Terus beberapa teman juga ada yang mengalami masalah di mode dial ini, kadang scroll ini agak lost. Tapi kalaupun ada masalah di hal itu tidak terlalu mahal, karena mungkin hanya 200 sampai 250 ribu untuk biaya servisnya. Oke, mungkin itu sih kekurangannya. Dari mulai hasil dan segala macam saya nggak bisa komentar lebih karena seri full frame tuh udah enak banget. Lanjut bicara kelebihannya dia udah pastinya sensornya udah full frame dong, yang pasti enak banget di minim cahaya. Kalian bisa main namanya low light dengan enak dengan menggunakan sensor full frame ini. Kedua dia bodinya itu solid, rasa premium, dan masih enak kalau kalian diajak nongkrong ya buat hunting-hunting. Itu juga yang jadi pertimbangan juga sih buat beberapa orang. Wah, saya pakainya full frame, enak nih, Sony A7 kelihatannya keren. Apalagi kalau kalian udah pasang baterai grip kayak gini, jadi kelihatannya kayak ya udah, ini udah kayak wah keren lu pakai full frame nih, seri-seri seni full frame nih. Ya itu sebagai pandangan dari beberapa orang aja sih. Oke, kelebihannya dan spesifikasi lainnya kalian bisa cari lagi di Google ataupun media-media informasi lainnya yang bisa kalian rekomendasikan yang paling cocok menurut kalian sendiri. Jadi rekomendasi saya di Sony full frame di bawah 10 juta ini masih recommended banget, walaupun ini udah lama dan banyak seri-seri yang terbarunya kayak A7 Mark 4, A9 mungkin. Nah itu udah ada, tapi balik lagi kalau kalian mempunyai budget yang belum nyampe ke kamera yang kakak-kakaknya, kalian bisa jadiin A7 Mark 1 jadi pilihan kalian. Untuk hasil masih sama, hasil dan segala macam itu tergantung kalian yang megang ya. Jadi apapun gearnya yang penting tetap berkarya, itu dia. Lanjut. Gan, gimana kalau misalkan lensanya? Lensanya itu di sini ada stok beberapa. Satu ini lensa bawaannya atau lensa kit 2870 full frame, dan ini Sony FE85mm f1.8. Bisa dibilang ini lensa fixnya dari Sony. Yang udah main bokeh-bokehan, kalian bisa main bokeh-bokehan di sini. Tapi ya harganya lumayan juga untuk kamera Sony. Untuk harga lensa kit sekarang itu antara 2 juta sampai 2 juta setengah, itu tergantung kondisi juga, tapi diutamakan yang kondisinya bagus. Lanjut di lensa 85mm ini f1.8, dia lensa fix yang lumayan, harganya 4 sampai 5 jutaan tergantung kondisi dan kelengkapannya. Oke. Nah, mungkin itu review singkat dari Sony A7 ya seri full frame di bawah 10 juta. Kalau menurut kalian ini masih worth it di budget ataupun di masa-masa sekarang, ya kalian bisa pilih salah satu dari beberapa rekomendasi seri full frame Sony. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat dari Sony A7 Mark 1 ini, Sony full frame di bawah 10 juta. Jika ada komen ataupun kalian yang udah punya impresi sendiri terhadap pemakaian Sony A7, bisa komen di bawah ya. Nah, buat kalian yang pengen cari kamera dan bingung mau cari kamera apa dan pengen diskusi, kalian bisa kontak yang ada di bawah deskripsi. Oke? Jadi itu aja pendapat dari saya pribadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa selalu berkarya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini video mode auto pakai lensa 2870, pakai mic internalnya Sony A7. Jadi gimana kalian? Masih worth it atau enggak?